Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Ulfatul Afifa. Saya dari kelas tingkat 1B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi 3 Kebidanan. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas, yaitu menjelaskan tentang adaptasi fisiologis dan psikologis persalinan dan bayi baru lahir. Adaptasi fisiologis dan psikologis selama persalinan bersifat dramatis dan sering dianggap ringan. Waktu dan intensitas perubahan bervariasi antar berbagai sistem, tetapi semuanya dirancang guna memberi kesempatan kepada ibu untuk merawat janinnya dan mempersiapkan persalinan. Sebagian besar kaum wanita menganggap persalinan itu adalah peristiwa kodrati yang harus dilalui, tetapi sebagian menganggap saat persalinan merupakan saat yang unik bagi perempuan. Adanya ketakutan dan suasana yang tidak bersahabat akan meningkatkan ketegangan dan rasa nyeri. Ketakutan ini dapat dikurangi dengan memberi edukasi tentang persalinan, teknik relaksasi, dan pengetahuan tentang berbagai prosedur obstetrik, fasilitas rumah sakit dan kamar bersalin yang familiar, serta disiapkan untuk membantu menjalani lagi bila terjadi kontraksi. Jalankan persalinan dengan baik, nyaman, dan berhasil guna. Nah, di sini juga ada perubahan fisiologis dalam persalinan, yaitu terbagi menjadi 4. Ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Perubahan fisiologis pada kala 1 persalinan, yaitu yang pertama ada tekanan darah. Perubahan darah meningkat selama kontraksi uterus dengan kenaikan sistolik rata-rata sebesar 10-20 mmHg dan kenaikan diastolik rata-rata 5-10 mmHg. Di antara kontraksi-kontraksi uterus, tekanan darah akan turun seperti sebelum masuk persalinan dan akan naik lagi bila terjadi kontraksi. Selanjutnya yaitu B. Metabolisme. Metabolisme karbohidrat aerob dan anaerob akan meningkat secara berangsur disebabkan oleh kecemasan dan aktivitas otot skeletal. Peningkatan ini ditandai adanya peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, cardiac output, pernapasan, dan cairan yang menghilang. C. Suhu tubuh. Suhu akan sedikit meningkat selama persalinan dan segera setelah persalinan. Kenaikan ini dianggap normal asal tidak melebihi 0,5 derajat Celcius. D. Denyut jantung. Denyut jantung secara dramatis naik selama kontraksi dan antara kontraksi sedikit meningkat. Sebelum persalinan, 400 ml darah dikeluarkan dari uterus dan masuk ke dalam sistem vaskuler ibu. Hal ini meningkatkan curah jantung sekitar 10% pada tahap pertama persalinan dan sekitar 30% sampai 50% pada tahap kedua persalinan. E. Pernafasan. Terjadi sedikit peningkatan lain pernafasan dianggap normal. Hiperventilasi yang lama dianggap tidak normal dan bisa menyebabkan alkologis. Yang selanjutnya yaitu F. Ginjal. Foliori atau jumlah urin dari normal sering terjadi selama persalinan disebabkan oleh peningkatan kardiak, output, peningkatan filtrasi, glomerulus, dan peningkatan aliran plasma. G. Gastrointestinal. Motilitas lambung dan absorpsi makanan padat secara substansial berkurang banyak. Selama persalinan, mual dan muntah sering terjadi di akhir kala 1. Yang selanjutnya yaitu H. Hematologi. Hemoglobin meningkat selama 1,2 gram per 100 ml selama persalinan dan akan kembali pada tingkat seperti sebelum persalinan dan sehari setelah persalinan, kecuali pada pendarahan postpartum. Perubahan fisiologis pada kala 2 persalinan. A. Sifat kontraksi otot rahim. Terjadinya retraksasi ukuran rongga rahim akan mengecil dan janin secara perlahan akan berangsur didorong ke bawah dan naik ke atas setelah disilang. Yang B. Kontraksi tidak sama kuatnya, tetapi paling kuat di daerah fundus uteri dan berangsur berkurang ke bawah dan paling lemah pada segmen bawah rahim.
Nah, di sini juga ada skema perubahan uterus pada proses persalinan belum hamil, hamil tua, infant, kala 2, distosia. Nah, gambar pertama yaitu menunjukkan uterus pada saat sebelum kehamilan. Selanjutnya, gambar kedua uterus pada saat hamil tua, aterem. Dan yang ketiga, uterus pada persalinan kala 1, keempat, uterus pada persalinan kala 2, dan kelima yaitu pada persalinan abnormal. Selanjutnya yaitu C, ada ligamentum rotundum, mengandung otot-otot polos dan jika uterus berkontraksi sehingga ligamentum rotundum menjadi pendek. Dan yang selanjutnya itu D, perubahan pada serviks. Agar janin dapat keluar dari rahim, maka perlu terjadi pembukaan dari serviks. Pembukaan serviks biasanya didahului oleh pendataran dari serviks. Perubahan fisiologis pada kala 3 persalinan yaitu A. Perubahan bentuk dan tinggi fundus setelah bayi lahir dan sebelum miometrum mulai berkontraksi. Uterus biasanya terletak di bawah pusat setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong ke atau tanda vital. Yang C. Semburan darah mendadak dan singkat. Darah yang berkumpul di belakang keluar plasenta akan membantu mendorong plasenta dan dibantu oleh apabila kumpulan darah dalam ruang di antara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas tampungannya, maka darah akan tersembur keluar dari tepi plasenta yang terlepas. Perubahan fisiologis pada kala 4 persalinan yaitu A. Uterus berada 2 jari di bawah pusat dan teraba keras. Yang B. Serviks berubah menjadi bersifat putulus, terkulai, dan tebal. C. Keluarnya darah dari tempat perlekatan plasenta tidak lebih dari 500 cc. Dan D. Keluar kolostrum pada payudara. Kolostrum sangat penting bagi bayi karena merupakan ASI yang dikeluarkan oleh ibu dan ini biasanya sebagai zat imunitas pada bayi. Selanjutnya ada perubahan psikologis pada kala 1 persalinan. Yang pertama, perasaan tidak enak, selalu merasakan seperti itu ya. Yang kedua, takut dan ragu akan persalinan yang akan dihadapi. Sering memikirkan antara lain apa persalinan berjalan dengan normal, menganggap persalinan sebagai percobaan, apakah penolong persalinan dapat sabar dan bijaksana dalam menolongnya. Apakah bayinya normal atau tidak? Apakah ia sanggup merawat bayinya? Ibu selalu merasa cemas, pengalaman sebelumnya, persiapan menghadapi persalinan, dan yang terakhir yaitu lingkungan. Perubahan psikologis pada kala 2 persalinan yaitu sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman, merasakan nyeri akibat kontraksi uterus yang semakin kuat dan semakin sering berkeringat dan mulas juga menyebabkan ketidaknyamanan. Yang kedua, badan selalu kegerahan karena metabolisme dalam tubuh meningkat. Yang ketiga, tidak sabaran sehingga harmoni antara ibu dan janin yang dikandung terganggu. Yang keempat, rasa takut dan kekhawatiran merasa lelah karena tekanan untuk mengeden sangat kuat. Dan yang terakhir yaitu perubahan psikologis pada kala 3 dan kala 4 persalinan. Setelah janinnya keluar, ibu merasa bahagia. Karena apa? Karena seseorang anak yang ditunggu-tunggu telah keluar dengan normal. Dan yang kedua yaitu cemas dan takut untuk proses selanjutnya yaitu proses pengeluaran plasenta. Ibu selalu merasa khawatir atas pengeluarannya proses plasenta. Tinjauan umum tentang bayi baru lahir normal. Pengertian bayi baru lahir atau yang disebut dengan BBL, normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 sampai 42 minggu, 294 hari dan berat badan lahir 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Bayi baru lahir adalah bayi yang baru dilahirkan, namun tidak ada batasan yang pasti. Menurut psikologis, bayi adalah periode perkembangan yang sistem pernapasan saat bayi dilahirkan, maka beberapa cairan paru seperti diperas, keluar dari paru, bernafasnya bayi untuk pertama kali akibat dari refleks yang dipicu perbedaan tekanan antara intrauterin dan ekstrauterin. Asuhan di ruang bersalin memberikan rangsangan atau stimulasi kepada bayi baru lahir yang tidak menangis kencang. Pastikan ruangan bersalin hangat supaya bayi terhindar dari hipotermia
dan bersih agar bayi tidak terkena infeksi. Berarti bayi bergerak tapi lemah dan tidak aktif. Skor 0 berarti bayi tidak bergerak sama sekali. Yang kedua, pulse atau denyut jantung. Denyut jantung tentu terjadi penilaian penting dalam Apgar skor. Berikut ini adalah arti dari skor yang beri detak jantung tidak terdeteksi. Ketiga, Grimmage atau respon refleks. Berikut adalah arti dari setiap skor yang diberikan untuk respon refleks. Skor 2 berarti bayi meringis, batuk, atau menangis secara spontan dan dapat menarik. Kaki atau tangan ketika diberi rangsang nyeri seperti cubitan menunjukkan respon sama sekali terhadap rangsangan yang diberikan. Atau tes Apgar. Terdapat 5 hal yang harus diperiksa, yaitu activity atau denyut otot gerakan bayi yang dinilai berdasarkan aktif tidaknya tonus otot, pulse atau detak jantung per menit, Grimmage respon refleks usaha bayi untuk. Yang kedua, timbang badan pemeriksaan ini merupakan salah satu dari 4 pemeriksaan penting ketika bayi lahir untuk mengetahui kesehatan bayi. Bila berat badan si kecil tidak sesuai dengan usianya, bisa menjadi normal. Panjang badan bayi saat dilahirkan normalnya antara 48 hingga 52 cm. Setelah itu, panjang badannya akan terus bertambah namun tidak selalu sama setiap bulannya. Yang keempat, lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala yaitu 32 sampai 38 cm untuk bayi laki-laki. Lingkar kepalanya kecil akan bertambah menjadi 48 cm setelah ia berusia 2 tahun. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu, tes Apgar. Terdapat 5 hal yang harus diperiksa, yaitu activity atau denyut otot gerakan bayi yang dinilai berdasarkan aktif tidaknya tonus otot, pulsa atau detak jantung per menit, Greenwich respon refleks usaha bayi untuk. Yang kedua, timbang badan. Pemeriksaan ini merupakan salah satu dari